Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, bahadratul mukarramin wal muhtaramin, segenap para asatidzah, para imam rawati, para pengurus dan DKM Sejamil Mubarak. Hadirin rahimakumullah, dibuka kita baris arba'in halaman 31 atau Al-Jawahirul Uluwiyah, ada di halaman 547, 547, hadis yang ke-40. Ada di halaman 31 baris keempat dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala al haditsul arba'un, hadis yang ke-40 menerangkan tentang iktinamul awqat qabla al wafah, mempersiapkan waktu semasa hidup sebelum datangnya kematian. Jadi hadis ini akan memberikan peringatan kepada kita bahwa kita harus mampu memanfaatkan, menggunakan, mempersiapkan waktu sebelum datangnya kematian. An Ibnu Umar, dari Sayyidina bin Umar atau Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Semoga Allah meridhai Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Umar. Kedua-duanya adalah sahabat Nabi. Radhiyallahu ta'ala anhuma, anhu wa an abi. Baik Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Umar, keduanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Sayyidina Abdullah bin Umar meriwayatkan satu hadis, pengalaman yang tidak akan pernah beliau lupakan. Ketika beliau diberikan pelajaran oleh Nabi, diberikan fatwa oleh Nabi, diberikan nasihat oleh Nabi, sambil Nabi berkata, Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, "Afada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibi." Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Abdullah bin Umar, pernah memegang pundak saya. Mankib, ya, tanawalahu biyadihi wa qabada alaih. Itu beliau memegang, mengulurkan tangannya seraya memegang pundak Sayyidina Umar. Itu dibaca mankib, di dalam syarah dituntun bi fathil mim wa kasril kaf wal ba'il muwahhadah wa sukuni kullin minan nun wal ya tahtatin wal ya tahtiyah. Kata-kata mankib di sini dituntun bacanya mankib dengan fathah mim ma, wal kaf wa kasril kaf, kafnya kasrah. Ya, kemudian wal ba'il muwahhadah dengan ba yang bertitik satu, wasukuni kullin minan nun wal ya tahtiyah, yaitu dengan mensukunkan nun dan ya yang bertitik di bawah. Jadi dituntun di dalam kitab syarah bacaannya mankib. Mankib itu majma'ul adudi wal katif, yaitu pertemuan antara lengan, ya lengan atas ini dengan pundak. Jadi dengan pundak, itu yang Nabi pegang. Nabi pegang pundaknya Sayyidina Abdullah bin Umar, ya waktu itu. Ya bahkan dikatakan itu ya bukan memegang pundaknya tapi kedua pundaknya. Ya dalam riwayat lain mengatakan Nabi memegang kedua pundaknya. Kenapa Nabi lakukan itu? Sambil ngomong, sambil megang pundak. Berarti pada saat itu Sayyidina Abdullah bin Umar masih anak-anak, masih kecil. Ya bukan berarti sebaya begini, bukan, tapi masih kecil. Karena masih kecil, jadi sambil pegang pundaknya. Kalau ngajak ngomong anak itu sambil dipegang. Bocah mah kita teriak-teriak kayak apa juga dia mah tetap aja rame. Itu kesian banget yang pada piket. Mau pada sembahyang bocah rame, lari sono, lari sini, teriak sono, teriak sini.
Ya, jadi lebih mengingatkan mereka itu dengan cara memegang mereka. Ya, tapi dengan sentuhan yang dari hati. Wa inna ma fa'ala ma huwa dzalika. Nabi lakukan itu ya semata-mata liyatafattana lima yalqa ilaih, yaitu untuk lebih mengingatkan Sayyidina Abdullah bin Umar. Jadi usaha Nabi ngomongnya itu sambil megang. Jadi itu lebih terkesan, orang lebih terkesan, ya lebih ingat, lebih mudah diingat. Itu tujuan Nabi. Ya, tujuan Nabi sambil megang pundak Sayyidina Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar, itu semata-mata untuk menjadi ingatan yang selalu teringat nantinya. Nanti beda gede itu keinget, ya beda gede itu keingetan. Karena Nabi megang pundak, bukan sekedar ngomong, tapi ya bukan sekedar bicara, tapi sambil megang pundak. Itu tujuan Nabi, untuk selalu diingat oleh Abdullah bin Umar ketika nanti dia dewasa. Nabi pernah nasihatin saya, pegang sambil pegang pundak saya, gitu. Wa fihi dalilun ala mahabbatihi lahu. Ini juga menjadi sebuah alasan bahwa Nabi itu sangat mencintai Sayyidina Abdullah bin Umar. Ya, Nabi sangat mencintai Sayyidina Abdullah bin Umar. Ya, sangat mencintai Sayyidina Abdullah bin Umar. Idil adatul ghalibah. Ya, karena secara umum anna sakhsa la yaf'alu dzalika illa ma aman yamilu ilaihi wa yuhibbu. Secara umum orang tidak melakukan itu, ya ngomong sambil megang pundak, ngomong sambil megang tangan, itu tidak dilakukan kecuali orang itu ada kecondongan yang kuat dan cinta yang besar. Jadi saking cintanya ngomong sambil megang tangan, ngomong sambil megang pundak. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Dan Sayyidina Abdullah bin Umar juga sangat mencintai Nabi. Bahkan satu riwayat Sayyidina Abdullah bin Umar, kalau tangan saya lagi kebas, gitu suka tuh. Ini yang muda-muda nih, yang usianya udah baru 50, 60. Ya, kesemutan, kaki saya kesemutan, kata beliau. Saya Abdullah bin Umar, kalau tangan saya kesemutan, kaki saya kesemutan, apa kata beliau? Atawassalu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia katakan, "Ya Muhammad, ya Rasulullah." Nah, kata dia, kalau saya tangan saya kesemutan, saya genggam, ya Muhammad, ya Rasulullah. Ya Muhammad, ya Rasulullah. Kalau tangan saya kesemutan, saya gituin. Maka kesemutannya hilang. Itu kebiasaan Sayyidina Abdullah bin Umar. Tangan saya kesemutan, kebas, saya genggam, ya Muhammad, ya Rasulullah. Ya Muhammad, ya Rasulullah. Ya Muhammad, ya Rasulullah. Itu kesemutan saya hilang. Kalau ada di kaki, saya pegang kaki. Ya, kalau kesemutannya ada di betis, ya saya pegang betisnya, dan seterusnya. Nah, itu ya Sayyidina Abdullah bin Umar, ya di saat sudah dewasa, kata beliau begitu. Saya kalau ada badan saya yang gak enak, saya pegang sambil saya tawasul kepada Nabi, ya Muhammad, ya Rasulullah. Nabi lakukan ini karena semata-mata Nabi sangat mencintai Sayyidina Abdullah bin Umar. Apa pesannya Nabi itu tentang perjalanan panjang? Maka karena perjalanan itu panjang, kita harus mempersiapkan bekal. Ya, safaru tawilun. Ya, perjalanan itu panjang, perlayaran itu panjang. Fa'idusan, maka persiapkan bekal. Kalau jalannya jauh, perjalanan panjang, kudu bawa bekal. Kalau kagak bawa bekal, lah bisa kelaparan tadi jalanan. Ya, karena zaman dahulu itu mereka menempuh perjalanan, bisa dibayangkan daerahnya gurun pasir, jarang rumah, sulit mendapatkan sumber air, sulit mendapatkan warung jajanan, juga mereka sulit untuk mendapatkan uang. Jadi udah bawa bekal dari rumah, ya bawa timbel, kita kan dulu itu mau pergi bawa timbel, atau makan makanan yang diawetkan. Ya bawa bekal tuh,
Ya dulu orang-orang pada pergi haji yang naik kapal laut, ya Pasifik Abeto, ya mereka itu naik, ya atau apalah kapal air itu yang tahun 70-an, pergi haji tahun 70-an itu masih menggunakan kapal air. Sehingga bawa bekalnya itu banyak banget. Ya bukan koper yang dapat di Sahara. Sahara itu gede banget. Ya kita gotong bisa bertiga bisa berempat. Ya gotongnya nggak kuat kita gotong begini, jadi diikat pakai tambangnya, dipikul. Nah itu bawa bekal yang banyak. Kita mau pergi jauh aja kudu bawa bekal. Ini perjalanan, ya ibarat kita hidup di dunia menuju negeri akhirat, satu perjalanan yang lebih jauh dari perjalanan yang pernah kita tempuh sejauh apapun. Sehingga kita dituntut asafaru tawil, perjalanan itu cukup panjang, sangat panjang, fa'iduz zat, maka persiapkan bekal. Ya, persiapkan bekal. Maka Nabi SAW dalam hal ini berpesan kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, yang juga pesan ini bersambung ke kita. Ya, sebagai umatnya. Ya, sebagai orang yang tidak bertemu dengan Nabi, tapi kita mendengar pesan Nabi kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, yang pesan ini berantai terus sampai ke kita. Ya, apa kata Nabi? Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya, wahai Abdullah bin Umar, kun fid dunya fi muddati qomika iqamatika biha. Wahai Abdullah bin Umar, jadilah engkau hidup di dunia ini, selama kau hidup di dunia, selama kau menetap di dunia, ya ka'annaka gharib, ya anggap kamu ini adalah orang asing. Ya seakan-akan kamu ini orang asing, gharib. Ya seakan-akan kamu orang asing. Hiduplah di muka bumi ini, anggap dirimu itu sebagai orang asing, orang perantau. Ya, orang perantau. Kenapa Nabi ibaratkan orang asing hidup di dunia itu? Yani la tarkunu ilaiha wa la tatma'inu fiha wa la tata'alagu biha. Karena hidup di dunia itu ini sifatnya sementara. Jadi tidak bisa tenang banget karena kita orang asing. Yang satu ketika kita akan kembali ke kampung halaman kita, ke rumah kita, ke keluarga kita. Wala tatma'inu biha. Ya tidak bisa tenang di situ. Karena dia orang asing. Ya, dianaka ala janahi safar min ila watani gomatika wa huwal akhirah. Karena perjalanan kita di dunia ini adalah sebuah perjalanan yang kita akan kembali ke kampung halaman kita, ke daerah tetap tempat tinggal kita, yaitu negeri akhirat. Ya, negeri akhirat. Karena tempat tinggal kita yang sesungguhnya itu negeri akhirat. Ya, bukan sekarang. Ya, bukan di dunia. Maka ya wajar saja kalau ini bukan tempat tinggal kita, tidak dapat ujian, dapat cobaan, ya ada perintah, ada larangan. Karena ini bukan tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Tempat tinggal kita yang sesungguhnya itu ya nanti, ya di akhirat. Ya, nah maka Nabi ibaratkan kal gharib alladzi yastagiru fi daril ghurbah wa la yaskunu ilaiha, yaitu jadikan dirimu wahai Abdullah bin Umar seperti engkau seorang perantau, seperti engkau seorang asing. Yang seorang perantau, seorang asing tidak menetap di situ, ya di daril ghurbah, di daerah pengasingan, ya di daerah perantauan. Wa la yaskunu ilaiha, mereka tidak menetap di situ. Yang namanya orang asing. Kalaupun menetap hanya hitungan hari, kalaupun menetap hanya hitungan bulan, kalaupun menetap hanya hitungan tahun. Nah, itu perantau. Ya, sehingga perantau-perantau di kita yang muda ada di Jakarta, tapi tua kembali ke kampung. Nah, itu begitu. Itu perantau di dunia saja. Dalam kehidupan. Apalagi yang namanya dunia, kata beliau. Ini pesan Nabi. Kenapa begitu? Ya, kamu seakan-akan seperti perantau yang tidak menetap di sana. Ya, karena itu adalah bukan kampungmu, bukan tempat tinggalmu, bukan rumahmu, itu adalah daerah pengasingan. Ya, itu adalah daerah kampung rantauan. Ya, balizal mustaqan ila watani, bahkan ketika orang ada dalam pengasingan, ketika orang ada dalam perantauan, ketika orang ada dalam wisata, mereka itu selalu lezal mustaqon ila watani. Orang pasti selalu rindu kampung halamannya.
Ya, rindu kampung halamannya, aziman ala safarileh, yang mereka punya niatan akan kembali lagi ke kampungnya. Ya, akan kembali ke kampungnya. Nah, ini pesan Nabi ya kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Ya, kata Nabi, jadilah kamu seperti perantau, jadilah kamu ya seperti orang asing. Atau kata Nabi, kalau nggak bisa jadi seorang asing, atau abiru sabil, atau seperti pelayar, ya seperti pelayar, seperti wisatawan, ya seperti wisatawan. Arqa bima qablahu minat tabaudi, yang di dunia, yang perantauan itu, negeri akhirat itu jauh lebih jauh daripada perantauan yang mungkin kita merantau. Ya, dari Jawa Tengah, dari Pemalang ke Jakarta, ya kalaupun rasanya jauh, tapi dia terlalu jauh. Ya, dia terlalu jauh. Tapi kalau negeri akhirat itu sangatlah jauh. Nah, itu kalaupun bukan seperti perantau, kata Nabi, atau kami itu seperti pelayar, seperti wisatawan. Ya, li'anal ghariba qad yaskunu baladal qurba wa yuqimu fiha. Karena sesungguhnya ya orang asing itu terkadang dia tinggal di daerah pengasingan, ya, dan dia menetap di sana, tapi hanya beberapa hari, ya hanya beberapa minggu, hanya beberapa bulan, atau hitungan tahun, hanya beberapa tahun. Tuh, biasalah dia hadir sabil. Beda lagi dengan orang yang wisata, ya musafir, beda lagi dengan musafir. Kalau musafir malah nggak menetap. Ya, al-maruf itu orang yang melintas. Musafir itu orang yang melintas. Fa inna sa'nahu an la yugima, ya wala yaskun. Maka keadaan orang yang musafir itu, kalau dia ngelewatin kampung, yang lewat doang. Kalaupun dia singgah, mampir doang. Ya, dia mampir, mau ke Bandung, ya dari Jakarta naik ke Bogor, turun di Bogor, ya turun di terminal. Yang namanya di terminal kan gak mungkin dia nginep di terminal, gak mungkin gelar karpet di terminal, gak mungkin pasang tempat tidur di terminal. Ya, pasti mereka akan buru-buru lagi, buru-buru nyambung, yang mau ke arah Bandung, cari mobil lagi yang ke arah Bandung. Nah, itu namanya musafir. Musafir lebih lagi. Ya, musafir lebih lagi. Ini ya pesan Nabi kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Makna dari pesan Nabi, jadilah engkau wahai Umar, wahai Abdullah bin Umar, seperti layaknya orang asing, seperti wisatawan, orang yang musafir. Apa maknanya? Wal makna kun fid dunya kagharibin bal abir sabil. Jadilah kamu hidup di dunia itu seperti perantau, seperti orang asing, bahkan seperti perantau. Ya, bahkan seperti perantau. Wa fidzalika hatun ala ihtigari dunia. Nah, dengan perasaan itu, kalau kita di dunia ini merasa sebagai orang asing, kalau kita di dunia ini merasa sebagai wisatawan, orang yang melintas, orang yang musafir, maka itu menganjurkan kita untuk memandang dunia yang kita lewati itu tidak terlalu diagungkan. Jadi memandang biasa-biasa saja. Bahkan kategori dunia, memandang dunia itu rendah. Ya, memandang dunia itu rendah. Kenapa? Karena kita orang asing. Ya, kalau banyak-banyak entar bawanya berat. Lihat pisang di jalanan, pinggir jalan, pisang tanduk gede-gede banget, kepengen ya beli standan. Lihat talas gede-gede banget, beli segabung. Lihat sukun gede-gede banget, beli sekarung. Lah kan beban. Ya, beban. Ya pengen beli semuanya, pengen bawa pulang semuanya. Ya kan itu beban. Sehingga lihat itu kepengen, ya udah sekilas aja. Nah, itu pesan Nabi maksudnya begitu. Ya tentang dunia ini sekilas saja. Ya, ba'alah tiga di dunia. Ya tidak memandang itu adalah sebuah tujuan, tapi sekedarnya saja. Ya wal farogu minha. Ala tiga di dunia wal farogi minha, yaitu mengosongkan hati untuk tidak ingin memiliki semua, tidak ingin membawa semua. Ya wazuhdi fiha, bahkan menaruh dalam hati itu kezuhudan. Kezuhudan itu tidak ingin memiliki semua.
Ya, tidak ingin memiliki semua. Ya, wal iktisari ala akhdhi miqdari daruratil muayyanati alal akhirah, dan mengambil sedikit sekedar ukuran kebutuhan yang bisa menolong dia menuju kebahagiaan akhirat. Nah, itu tujuannya. Ya, tujuannya begitu. Ya, tujuannya. Falal agili, maka bagi orang yang berakal pikiran normal, orang yang berakal sehat, orang yang lebih mengedepankan akal, an yakna'a fiha, ya bil bulghati fil afwal afaf wal kafaf, maka bagi orang yang berakal sehat, bahwa dia hanya cukup, merasa cukup fiha, di dalam perjalanannya itu, di dunia tempat hidupnya itu, bil bulghati wal kafaf, dengan sebagai bekal untuk ongkos, untuk biaya, ya, serta ada dalam kecukupan saja, ya, tidak berlebihan, asal cukup aja, ya, asal cukup aja. Bahwa mayakun biqadril hajah, yaitu sesuai dengan kebutuhan saja. Ya, kebutuhan, butuh rumah, ya perlu karena pernah tinggal. Butuh kendaraan, perlu untuk akomodasi ke sana kemari. Ya, butuh uang untuk beli ini, beli itu, memenuhi kebutuhan. Itu namanya sesuai dengan kebutuhan. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Dan bahan dikatakan bahwa dunia ini di annaha fil haqiqati darun murur, ya, wajisrun ubur. Ya, bahkan diibaratkan dunia ini adalah cuman tempat apa namanya itu, persinggahan dan jembatan tempat menyeberang. Ya, diibaratkan jembatan tempat menyeberang. Maka Sayyidina Isa alaihissalam, Nabi Allah Isa alaihissalam, alaihi salatu wassalam, wala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa berkata, Nabi Isa bersabda, apa kata beliau? Ad-dunya qantirah fa'buruha wala ta'muruha. Artinya Isa ibn Maryam alaihi salam, kata beliau itu, dunia ini adalah laksana jembatan. Ya, dunia ini cuma jembatan. Ya, fa'buruha wala ta'muruha. Yang nama jembatan ya udah lewat aja. Ya, fa'buruha, nyebranglah, lewatlah, melintaslah. Wala ta'muruha, jangan tetap di situ di jembatan. Kenapa lama-lama jembatan dominan orang pada lewat susah. Kata Nabi Isa, dunia ini adalah laksana sebuah jembatan. Jadi untuk melintas menuju kemana? Ke negeri akhirat. Ya, yang kita tuju itu negeri akhirat. Jadi dunia ini cuma lintasan. Ya, cuma lintasan. Ya, cuma lintasan. Maka orang katakan, ya, kenapa dunia kita cari sebatas kecukupan, untuk kecukupan saja, untuk mencukupi kehidupan kita saja, tidak usah ya berlebih-lebihan. Ya, kenapa demikian? Ya, karena ini dunia itu, ya, kata Nabi itu, dunia halaluha hisab wa haramuha iqab. Dunia itu halalnya aja diperiksa, halalnya aja dihisab. Harta kita yang kita cari dengan cara yang halal itu diperiksa, dihisab, dihitung. Ya, harus kita pertanggungjawabkan itu yang halal. Bagaimana lagi yang haram? Kalau yang haram itu justru iqab, akan menjadi penyebab kita akan disiksa. Ya, akan disiksa. Nah, maka karena dunia ini sebagai jembatan, sebagai lintasan, ya, sebagai sarana, ya, maka syair mengatakan, innalillahi ibadan futana talaqud dunya khafu fitana, ya, nadaru fiha, ya, falama arafu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha rujatan wattakhudhu salihal a'mal fiha sufuna. Kata mereka itu, ahli-ahli syair menulis bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki hamba-hamba yang cerdas. Ya, hamba-hamba yang cerdas. Lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana. Mereka banyak menolak dunia dan takut itu akan menjadi fitnah nanti di akhirat. Ya, akan menjadi fitnah di akhirat. Nadaru fiha falama arafu annaha laysat lihayyin watana,
Mereka hanya memandang, mengetahui bahwa dunia ini adalah bukan tempat tinggal yang sesungguhnya. Sehingga jalu halujatan wa takhaddu salihal amali fiha suhuna, sehingga mereka menjadikan dunia ini adalah sebagai air yang besar, dan mereka mengambil perahu dengan cara amal soleh untuk bisa menyeberang ini di atas lautan. Di atas lautan. Nah, maka kita boleh berbeda pendapat dengan kata orang meninggal itu cuman bawa kain putih doang 2 lembar, kain putih doang 3 lembar. Kata orang begitu. Kita boleh nggak sependapat? Kenapa boleh nggak sependapat? Itu bukan kita bawa, ya bukan kita bawa. Harta kita bisa kita bawa, mobil kita bisa kita bawa, ya motor kita bisa kita bawa ketika kita meninggal, ya tapi nggak bentuk mobil, nggak bentuk motor, nggak bentuk harta. Harta yang kita punya kita bawa, ya setelah kita infakkan, ya setelah kita sedekahkan. Ya, setelah kita sedekahkan, karena yang kita sedekahkan itu nanti dia akan terbawa sama kita. Ya, akan terbawa. Ya, akan kita bawa. Maka, ya kata Nabi itu, ya gulu benu Adam mali mali. Ya gulu benu Adam mali mali. Manusia akan selalu berkata itu harta saya, itu milik saya, itu punya saya. Ya kata Nabi itu, aina maluka, mana hartamu? Wa ma akalta fa ablait wa ma akalta fa ablait, ya wa ma akalta ya fa abnait, wa ma labista fa abnait, ya wa ma tasaddaqta fa abgait. Kata Nabi itu, hartamu itu yang kamu makan itu hanya jadi sampah, jadi limbah. Yang kamu pakai hanya akan menjadi toko, jadi lap, jadi sampah. Tapi wa mata sadaqta fa'abgait, yang kamu sedekahkan itu yang kamu kekalkan, itu yang kita bawa. Harta kita bawa bisa, bawa mati. Bagaimana? Harta yang kita punya kita sedekahkan. Ya, kita sedekahkan, itu nanti akan terbawa. Ya, itu akan terbawa. Akan kita bawa, pahalanya akan kita bawa. Kita punya mobil, bukan kita sedekahkan mobilnya, tapi mobil kita jadikan sarana untuk membantu orang, nolong orang. Kita pakai untuk ibadah. Ya, punya mobil pakai buat ngaji, punya mobil pakai untuk silaturahim. Ya, punya motor pakai buat ngaji, buat silaturahim. Itu nanti akan terbawa. Ya, akan terbawa, dan mereka akan menjadi saksi. Ya, akan menjadi saksi. Bukan beli mobil, ya kayaknya perlu buat mau lebaran beli mobil, ya pengen jalan-jalan lebaran. Pengen jalan-jalan lebaran. Nah, bahkan ketika kita mau ganti oli, itu guru-guru kita dulu tuh, Allah yarham, guru kami itu sering nasihatin sama kita, Ibu Nyamin, Allah yarham, almarhum, kalau beliau kalau ganti oli, motor, mobil, jangan niat, emang kenapa ganti oli? Kenapa nyervis? Besok mau ke Bandung, mau jalan-jalan, jangan. Ya biar besok kita mau ke Bandung, tapi niatin yang benar, niatin yang soleh, kata beliau. Ya, Allah yarham tuh suka pesan sama kita kalau misalnya itu ngobrol sambil ngopi sambil ngeteh. Kata beliau, niatin saya ganti oli ini motor, ini mobil, karena kalau mau ngaji motor lancar, mobil lancar, enak mau berangkat ngaji, nggak terlambat, nggak jadi penghalang. Kalaupun besoknya itu mau pergi, jangan yang mau pergi jalan-jalan itu jadikan niat utama. Jangan jadikan niat utama. Itu namanya kendaraan kita bawa ke akhirat, mobil kita bawa ke akhirat. Ya, bawa ke yang baik-baik. Gitu kata Nabi, yang kau sedekahkan itulah hartamu. Ya, itulah milikmu. Yang kamu makan itu bukan hartamu, itu jadi sampah. Yang kamu pakai itu bukan hartamu, itu jadi sampah. Tapi yang kamu sedekahkan itulah ya yang menjadi milikmu. Ya, menjadi kendaraanmu. Ya, menjadi penolongmu, menjadi penyelamatmu nanti di akhirat. Itu maksudnya begitu. Ya, maksudnya begitu. Karena kalau kita hanya mencari, kita timbun, kita kumpulin, yang kita cari sebegitu banyaknya, ketika orang tanya itu harta banyak berbuat apaan? Biar buat anak cucu saya kagak susah nantinya. Ya, enggak sengsara nantinya. Saya sudah siapin mereka itu turunan sampai 7 turunan. Ada orang yang begitu. Ya, ada orang yang begitu hanya cari harta,
ya cari dunia untuk memenuhi kebutuhannya di dunia, buat dirinya, buat anaknya, buat cucunya, buat cicitnya. Generasi setelahnya sampai 7 keturunan udah disiapin sama dia. Ya, udah disiapin sama dia. Nah, bukan itu, tapi yang terlebih penting kita persiapkan untuk kita. Ya, kita persiapkan untuk kita. Ini ya pesan Sayyidina Dawud At-Ta'i rahimahullah ta'ala, kata beliau itu innamal lailu wan naharu marahil, sesungguhnya malam dan siang itu hanya persinggahan. Ya, yanjilun nasu marhalatan, manusia itu akan singgah, ya, satu marhalah singgah, satu marhalah singgah, satu marhalah singgah, hatta yantahid dzalika bihim ila akhir safarihim, sampai mereka sampai ke daerah tujuan. Ya, ini statota antum gedimakul layumin zadan 5 benaya dek fafal. Kalau dalam kesah setiap hari kamu bisa berbekal, ya, bisa nambahin bekal, bisa nyimpen bekal yang kamu butuhkan buat dirimu nanti, fafal, lakukan. Hari ini bekalnya apa? Saya berinfak. Hari ini bekalnya apa? Saya bersedekah. Hari ini bekalnya apa? Saya ibadah. Hari ini bekalnya apa? Saya baca Quran. Hari ini bekalnya apa? Saya baca salawat, istighfar dan lain sebagainya. Kalau bisa berbekal setiap hari, lakukan. Ya, waqdi ma anta gadin bi umurik, lakukan ya apa yang kamu harus lakukan dari urusan-urusanmu. Karena kata rohili wagon bagotak, engkau adalah sebagai orang yang ada dalam perjalanan dan datang, engkau sebagai orang yang nanti akan didatangi oleh sebuah kematian. Yang kematian itu akan datang tiba-tiba. Ya, fa kaifa yarkunu ila dunya man yawmuhu yuhdimu sahra wa sahruhu yuhdimu sanata wa sanatuhu tahdimu umrah. Bagaimana orang bisa tenang yang hari-harinya itu akan menghancurkan masa 1 bulan, masa 1 bulan menghancurkan masa setahun, masa setahun akan menghancurkan ya masa seumur hidupnya. Bagaimana dia bisa tenang? Karena kematian itu ya diibaratkan adalah seperti ya, ayaman lahu fi batinil ardi khufratan, ya tanasu bid dunya wa anta gharibu wa madahru illa karru yaumin wa lailatin wa mal mautu ila nazilun gharibu. Ya, kata pepatah mengatakan, kata saya mengatakan, wahai orang yang bakal tinggal di lubang di bumi, ya di kuburan. Atana subidunya wanta gharib, apakah engkau akan merasa tenang, nyaman di dunia ini sementara engkau ada dalam pengasingan? Pamadahru ila karu yaumin wa lailatin fal mautu ila nazilun qarib, maka ya madahru, tidak ada masa kecuali itu cuman putaran hari dan malam saja. Hari berganti malam, malam berganti siang. Terus begitu. Wamal mautu, sementara kematian ila nazilun qarib, kematian itu akan datang dan sangat dekat sekali. Ya, sangat dekat sekali. Nah, itu ya pesan Nabi kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, yang pesan ini juga berlaku buat kita. Jadi jangan kita jadikan dunia ini adalah sebagai tujuan hidup, tapi kita jadikan sebuah lintasan, sebuah jembatan, sebuah kendaraan untuk membawa kita selamat menuju negeri akhirat. Sehingga insya Allah harta yang kita miliki ya, akan menolong kita, menyelamatkan kita, bisa menjembatani jembatan Siratal Mustaqim, yang akan menjadi kendaraan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang semua itu bisa kita jadikan alat sarana untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu yaqul. Lanjutannya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tandain wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya rabbana tarafna wa annana asrafna ala lama